Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh murid-murid SMK Pelita Husada kelas 10. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Pertemuan keempat, kita mulai mempelajari peralatan-peralatan yang akan kita pakai dalam proses identifikasi bakteri. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu bakteri, lalu setelah itu jenis-jenis bakteri. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagaimana untuk mengidentifikasi atau menemukan bakteri supaya kelihatan di mata kita. Karena apa? Biasanya kalau secara langsung tanpa alat bantu ya kita tidak mampu melihatnya. Tapi nah, ketika kita menggunakan alat bantu ini ya, yang namanya mikroskop, oke? Jadi mikroskop ini banyak sekali jenisnya. Dan untuk di laboratorium klinik, biasanya dia melengkapi komponen peralatannya dengan mikroskop yang beberapa jenis ya. Ada yang monokuler, ada yang binokuler. Nah, nanti kita akan bahas secara detailnya. Oke. Nah, nanti semuanya supaya lebih paham bisa sambil melihat mikroskop yang ada di laboratorium sekolah. Tapi karena ini sebagai contoh untuk menjelaskannya supaya lebih mudah, saya menggunakan mikroskop yang ada di sini. Tapi secara komponen fungsi sebenarnya sih sama saja ya. Hanya beberapa merek tertentu biasanya mengakomodasi tata cara yang lebih sederhana, atau misalnya ada part-part yang letaknya berbeda begitu. Jadi nanti silahkan dicari di lab mikroskop yang ada di sekolah. Oke. Jadi mikroskop ini merupakan alat bantu yang digunakan oleh seorang analis laboratorium, oleh seorang ahli parasitologi, oleh dokter spesialis kulit dan segala macam tenaga medis, tenaga farmasi yang punya kepentingan untuk melakukan sebuah riset, penelitian atau pemeriksaan yang sifatnya adalah membantu mendeteksi mikroorganisme. Oke? Kata kuncinya adalah mikroorganisme. Mikro artinya adalah sangat kecil. Organisme adalah biota hidup atau makhluk hidup yang sangat kecil. Untuk mikroorganisme maka dibutuhkannya mikroskop ya. Oke. Jadi itu adalah fungsi mikroskop, untuk membantu melihat mikroorganisme yang kecil yang tidak mampu dilihat oleh mata dengan tujuan untuk pemeriksaan, riset, penelitian dan tujuan-tujuan medis lainnya. Oke. Nah, mikroskop ini terbagi menjadi dua komponen ya. Jadi dalam pembagian fokusnya dari mikroskop itu ada dua komponen. Komponen pertama adalah part optik, oke? Part optik atau part lensa. Jadi di dalam mikroskop ini ada dua part. Yang pertama adalah part optik. Oke, part optik ini merupakan bagian-bagian yang berhubungan dengan lensa dan berkesinambungan berkontak dengan mata kita. Oke. Jadi part-part optik ini nanti saya jelaskan satu persatu supaya semuanya jelas. Saat menonton video ini silahkan sambil dicatat satu persatu ya. Tadi penjelasan mikroskop itu apa, alat untuk apa. Nah, sekarang pembagian fokus mikroskop menjadi dua bagian. Fokus pertama, bagian pertama adalah part optik. OPTIC ya, optik atau lensa. Nah, yang pertama adalah lensa okuler. Nih yang di atas ini ya. Oke. Ini adalah lensa okuler. Oke. Jadi lensa okuler ini merupakan lensa yang langsung berdekatan dengan mata kita. Jadi saat memeriksa kita akan bersinggungan dengan ini ya, lensa ini ya. Ini namanya lensa okuler. Dan lensa okuler ini punya fungsi untuk melakukan zoom ya, memperbesar bayangan dari lensa objektif. Nanti saya jelaskan lensa objektif mana. Berarti kita tahu dulu lensa okuler. Nah, lensa okuler ini macam-macam. Kalau yang dua begini
Oke, yang ada dua, yang mata kita bisa berkontak langsung dengan dua bagian. Ini namanya lensa binokuler ya. Oke, yang dua bagian sini ada lensa binokuler. Tapi ada mikroskop yang cuma satu ininya, lensa okulernya. Itu disebut lensa monokuler. Jadi kalau dua seperti ini adalah lensa binokuler, sedangkan kalau yang satu, hanya satu yang berfungsi sebagai lensa okuler yang digunakan oleh mata kita untuk melihat benda, bayangan benda, itu namanya monokuler. Ini dua binokuler. Nah, lensa okuler ini ada ukuran-ukurannya juga ya. Jadi ini bisa dicopot, oke? Dan ini biasanya ada ukuran-ukurannya. Contohnya yang ini ya. Ini saya perlihatkan di kamera. Ini ada 10 kali garis miring 18. Oke, yang jelas ya. Nah, 10 kali garis miring 18 ini bisa disetting. Jadi andainya kalian pakai kacamata, tuh ya ada logo kacamatanya. Sebentar saya fokusin dulu. Oke, ini ada 10 kali 18 ada logo kacamatanya. Maka ini bisa di-set supaya bayangannya tidak ngeblur ya. Karena kalau kita melihat mata kita normal, melihat di sini jaraknya itu bisa diatur juga nih. Ini ada putaran dari lensa okulernya yang bisa kita atur sedemikian rupa naik turunnya. Oke, nah untuk ukuran lensa okuler itu macam-macam sebenarnya. Ini ada yang 10 kali, ada yang ukurannya 6 kali, ada yang ukurannya 12 kali. Nah, lensa okuler ini, di bagian sini, ini bisa digerakkan ya. Kalau yang bentuknya binokuler ya, jadi disesuaikan dengan mata kita. Jadi jangan maksa. Misalnya kalian rasa pada saat kalian melihat kok, aduh nggak kelihatan ya, maka ini disesuaikan dengan lebar dari ukuran mata kita. Karena kadang-kadang anatomi kepala yang berbeda, tulang tengkorak yang berbeda ya ukurannya beda. Jadi kalau misalnya pakai mikroskop habis dipakai oleh teman kalian, maka ya disesuaikan lagi lebarnya dengan mata kalian. Nah, memakai mikroskop itu tidak menempelkan mata pada bagian lensa okuler. Jadi nggak ditempel sampai kena ke bagian matanya ya. Tapi carilah sumber cahaya yang keluar dari lensa okuler, oke? Jadi nanti pada saat ini dihidupkan, nah nanti di situ akan keluar sumber cahaya. Di mana sumber cahaya itu nanti yang kita cari sebagai titik untuk melihat bayangan yang ada dari objek yang kita lihat. Oke, nah ini lensa okuler. Kuncinya tadi bisa disesuaikan, ini ya bisa diputar untuk penyesuaian dengan fokus di mata kita. Apalagi yang punya lensa kacamata, menggunakan kacamata, pasti itu berbeda. Dan melihatnya tidak perlu ditempel, tapi carilah sumber cahaya yang keluar dari dalam lensa okuler ini. Lalu setelah itu, ini juga harus disesuaikan lebarnya tergantung dengan ukuran dari dahi dan mata kita, supaya kita bisa lebih mudah. Kalau dua yang binokuler itu dua-duanya harus bisa melihat dari sisi yang berbeda. Jadi nggak boleh ngelihatnya ada dua begini tapi ngelihatnya cuma satu di samping seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena kalau seperti itu salah tekniknya. Jadi kalau memang ada dua lensa begini, mata kita dua-duanya harus melihat ke masing-masing titik yang berbeda. Besok kita latih sama-sama. Nah, itu merupakan part optik yang pertama. Dan di depan lensa okuler ini, di sebelah sininya ada tabung, oke? Jadi di dalam tabung ini ada beberapa jenis kaca yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dan menginterpretasikan bayangan yang ditampilkan dari lensa objektif. Jadi nanti kalau misalnya kita baca objek sediaan, sebelum sampai ke sini, bayangan dari objek itu atau cahaya itu akan diteruskan melalui pantulan-pantulan dari kaca atau prisma yang ada di dalam tabung. Oke. Nah, ini part yang kedua adalah tabung. Di sini ada lensa flare, di sini ada tabung. Oke.
Nah, selanjutnya setelah lensa okuler dan tabung, kita punya part yang ketiga. Part optik yang ketiga adalah ini yang saya putar ini ya. Ini namanya lensa objektif. Nih, yang kecil-kecil seperti ini ya. Oke, saya dekatkan dengan kamera. Oke. Nah, ini namanya lensa objektif ini ya. Warnanya berbeda-beda untuk menunjukkan ukuran yang berbeda-beda. Oke. Jadi lensa objektif ini berbeda-beda ukurannya atau sering disebut sebagai perbesaran. Jadi pada saat kita mengganti perbesarannya, maka nanti ukuran benda yang kita periksa juga akan berganti. Oke. Maka itu kita harus tahu jenis-jenis ukuran dari lensa objektif yang kita pakai. Dan tergantung mikroskop yang dipakai ini biasanya juga berbeda-beda, tidak sama. Kalau di sini yang saya pegang ini ada 4 lensa objektif ya. Ada ukuran 4 kali, oke. Ada ukuran 10 kali, ini 4 kali yang warna merah kalau di sini. 10 kali warna kuning, 40 kali warna biru dan 100 kali warna hitam. Tapi ini tidak sama, biasanya mikroskop beda-beda. Ada yang hanya 3. Yang 3 itu biasanya cuma 10, 40, 100. Atau ada yang hanya 2 yang cuma 10 sama 100. Nah, jadi ini nanti bisa dilihat di lensanya, ada tulisannya tuh 40 kali, 10 kali yang kuning. Terus setelah itu yang merah ini 10 kali, 4 kali maksud saya. Nah, yang terakhir itu yang paling besar itu 100 kali. Nah, pada saat kita membaca melalui lensa okuler, maka nanti lensa objektif ini yang paling pertama yang posisinya dekat dengan objek sediaan kita yang kita taruh di meja sediaan sini. Jadi ini dekat mata kita, sedangkan lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek atau benda yang mau kita teliti. Oke. Nah, ini merupakan part yang kedua untuk part optik, yaitu untuk melihat benda atau objek yang kita teliti dan lokasinya berdekatan dengan objek. Perbesarannya atau jenis lensanya itu bervariasi tergantung mikroskop yang dipakai. Nah, untuk mikroskop yang saya pegang ini ada 4 jenis lensa. Ada ukuran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Oke, nah ini saat kita mau memakai, pastikan lensanya itu tegak lurus dengan meja sediaan dan sumber cahaya. Jadi dia ada suaranya nih kalau diputer. Oke, saya misalnya puter ya. Nah, tetap gitu ya. Nah, itu pas. Tapi kalau misalnya belum ada suara, berarti itu tandanya belum pas dengan lensa yang kita pakai. Nah, itu merupakan jenis-jenis yang berhubungan secara langsung dengan lensa. Oke. Part optik. Yang pertama dari lensa okuler, tabung, sama lensa objektif. Sekarang kita berhubungan yang part optik yang berhubungan dengan sumber cahaya. Oke. Jadi untuk sumber cahaya yang didapatkan oleh mikroskop itu ada beberapa jenis. Kalau mikroskop yang modelnya elektrik seperti ini, maka sumber cahayanya sudah tentu dia dari listrik ya. Jadi ini ada kabel yang menyambungkan ke sumber listrik. Tapi ada beberapa mikroskop sederhana di laboratorium sederhana yang sumber cahayanya itu dari matahari. Jadi ketika kita hendak melakukan proses pemeriksaan, kita harus mencari dulu nih sumber cahaya yang ada di bawah sini. Oke, yang ada di bawah sini. Ini merupakan cahaya elektrik atau dari listrik. Tapi kalau yang dari matahari, maka nanti ini bisa digerakkan nih. Posisinya di sini bisa digerakkan untuk dihadapkan langsung oleh cahaya matahari supaya bisa memantulkan cahaya ke objek kita. Nah, yang pertama adalah sumber cahayanya apa? Oke, kalau di sini berarti sumber cahayanya adalah lampu. Kalau misalnya di yang tadi saya jelaskan, kalau matahari berarti sumber cahaya matahari. Kalau di sini sumber cahayanya maka lampu. Jadi lampu ini di dalam mikroskop cukup urgen dan penting. Andainya lampunya sudah tidak baik fungsi kerjanya, maka secara otomatis intensitas cahaya yang didatangkan ke
objek media lalu diteruskan kembali ke mata kita, itu juga jadi jelek. Maka itu lampu ini secara rutin biasanya kalau untuk mikroskop itu harus diganti ketika memang cahayanya sudah mulai tidak sebaik lampu-lampu yang seharusnya begitu. Jadi rutin diganti biasanya 1-3 tahun sekali lah kalau tingkat intensitas pemakaiannya tidak sering. Tapi kalau sering 1 tahun sekali harus diganti. Jadi ini sumber optik yang selanjutnya setelah tadi lensa-lensa adalah lampu ya, atau sumber cahaya. Bisa lampu atau sumber cahaya matahari. Oke, sebentar saya koneksikan dulu ini dengan listrik. Oke, nah jadi ini sudah hidup ya. Jadi cahayanya sudah hidup. Cahaya kita dari listrik ya, sumber dayanya adalah listrik, ini dicolok ke kabelnya. Sedangkan kalau yang matahari berarti mikroskopnya harus dihadapkan ke jendela yang secara langsung ada cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Tapi udah tidak dipakai lagi, biasa udah jarang sekali. Memang mahal sekali mikroskop harganya, jadi memang harus dijaga baik-baik ya. Nah ini pertama itu lampu sumber cahaya, oke. Yang kedua adalah kondensor. Oke, untuk selain tadi ya yang part optik yang berhubungan dengan lensa ya, ada lensa okuler, tabung, dan lensa objektif. Part optik yang kedua yang berhubungan dengan cahaya. Dan tadi yang pertama lampu, yang kedua adalah kondensor. Kondensor, oke. Kondensor ini letaknya ada di dekat lampu, oke. Nah, tujuannya adalah untuk membatasi atau menambahkan derajat pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan dari pemeriksaan. Oke, ini kita lihat ya awalnya. Kita hidupin dulu misalnya ya. Nah, kita hidupkan, kita lihat ini optimalnya atau lampu maksimalnya pencahayaannya seperti ini. Tapi ketika kita terlalu berlebihan proses pencahayaannya, maka bisa kita kurangi dengan adanya kondensor ada di sampingnya. Nah, nanti lihat di mikroskop yang ada di lab, cari letak kondensornya ada di mana supaya bisa kita ukur intensitas derajat masuknya. Tapi saya lebih menyukai mengukur intensitas cahaya masuk itu menggunakan part lainnya. Kondensor ini opsional aja. Jadi biasanya saya tetap membiarkan kondensor ini pada porsi terbesarnya gitu. Jadi paling pol ukuran lampu keluar cahaya lampunya. Jadi nggak redup seperti ini, tapi saya biarkan maksimal. Nah, itu adalah kondensor ya, untuk mengatur intensitas cahaya yang dikeluarkan dari sumber cahaya. Next, setelah kondensor ada yang namanya diafragma. Oke, diafragma. Nah, ini diafragma. Oke, saya matiin dulu. Ya. Jadi, di bawah sini ada namanya diafragma. Nih ya. Ini bisa diputar. Oke, ada ukurannya di situ. Kurang jelas ya. Oke, sebentar. Dia ada ukurannya ya di situ ya. Ini bisa diputar sesuai ukurannya nih. Nah, ini namanya diafragma. Jadi diafragma ini juga punya tujuan untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke lensa objektif dan diteruskan ke lensa okuler. Jadi ada dua bagian yang bisa mengatur intensitas cahaya. Selain kondensor, maka diafragma ini juga bisa kita pakai. Dan tadi ya sudah ada keterangannya di situ. Kalau kita pakai lensa 100 objektifnya, maka kita buka sepenuhnya ya. Di sini ada tulisan 100 kali. Jadi yang menghadap ke kita itu 100 kali. Oh, 100 kali. Jadi misalnya kita gunakan lensa objektifnya 40 gitu misalnya. 40. Maka ini kita putar diafragmanya sampai yang ada tulisan 40 kali. Oh, saya pakainya yang 10 lensa objektifnya, maka diafragmanya diatur sampai pengaturan yang 40 kali. Nah, itu adalah fungsi diafragma. Ibaratnya mata itu dia seperti pupil begitu ya, untuk mengatur derajat cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Oke.
Nah, itu adalah part-part optik ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi, ada lensa okuler. Lensa okuler dua jenisnya ya, monokuler, binokuler. Oke, nah nanti tolong dicatat tuh gimana lensa okuler ini bekerja. Yang tadi ya, mata kita jika memiliki lensanya adalah yang binokuler, yang dua lensa seperti ini lensa okulernya, maka ukuran matanya harus disesuaikan dengan ukuran lensa pembukaan lensanya begitu. Lalu setelah itu tidak menempelkan di lensa okuler, melainkan melihat pada sumber cahaya yang ada. Oke. Lalu ada tabung di sini yang berisi berbagai macam kaca dan prisma untuk proses pemantulan dari cahaya dan bayangan dari sediaan. Lalu setelah itu ada lensa objektif ini ya, dengan berbagai macam ukurannya. Ya, dan itu adalah part-part optik yang berhubungan dengan lensa. Lalu part-part optik yang berhubungan dengan cahaya. Tadi ada sumber cahaya, lampu, oke. Ada kondensor. Oke, ini ada kondensor yang di sini untuk mengatur intensitas cahaya yang dikeluarkan. Oke, lalu setelah itu ada diafragma di sini ya. Oke, next kita masuk ke part-part yang kedua, yaitu part non-optik. Tadi part optik, selanjutnya adalah part non-optik. Baik, kita ke part non-optik ya sekarang ya, yang artinya tidak berhubungan dengan lensa dan sumber cahayanya secara langsung. Oke. Yang pertama, part-part non-optik yang saya ingin tunjukkan adalah lengan mikroskop. Lengan mikroskop ya. Bisa dilihat ini ya. Nih, ada lengannya ya, seperti lengan dari tangan manusia ya, lengan. Nah, lengan mikroskop ini adalah kegunaannya untuk memegang atau mengangkat mikroskop ketika harus dipindahkan. Jadi kalau mengangkat mikroskop itu jangan part-part optiknya yang dipegang ya, sebelah sini itu jangan, tapi lengannya, bagian lengan dan bawahnya seperti ini ya. Jadi kalau lengan mikroskop itu fungsinya untuk mengangkat atau memindahkan, ini ya saya pegang bagian lengannya ya, memindahkan mikroskop. Oke, itu yang pertama, lengan mikroskop. Lalu yang kedua, nah tadi di lensa objektif itu ada yang namanya bagian untuk membantu memutar atau mengganti perbesaran dari lensa. Jadi misalnya kita tadi pakainya yang 100 terus mau kita ganti ke yang 10, nah itu kita nggak boleh memutarnya dengan memegang lensanya, oke? Jadi tidak boleh kita ini muternya kita pakai lensa, tapi bagian atasnya ya, seperti ini. Nah, nih, yang diputar adalah bagian atasnya. Nah, ini namanya adalah revolver, oke? Revolver, R-E-V-O-L-V-E-R, revolver. Nah, revolver ini dia bertujuan untuk memindahkan ukuran lensa objektif ya, oke? Nah, ini revolver. Jadi nggak boleh kalau misalnya kita mau mengganti ukuran perbesaran, misalnya dari 10 ke 100, yang diputer ininya yang dipegang nih kayak gini. Ini contoh aja, kayak gini nih nggak boleh nih kayak gini. Jadi harus menggantinya itu revolvernya yang diputar, oke? Nah, ini merupakan revolver. Nah, selanjutnya ada yang namanya makrometer dan mikrometer, oke? Makrometer dan mikrometer ini ada dua. Jadi ada makrometer dan mikrometer yang bertujuan untuk memindahkan meja bendanya ke atas ke bawah. Ada makrometer dan mikrometer yang bertujuan untuk memindahkan meja objeknya ke depan dan ke belakang atau ke kanan dan ke kiri. Oke, yang pertama adalah makrometer yang ke atas dan ke bawah. Ini ya, yang ada di samping sini. Letaknya biasanya beda-beda ya, tergantung mikroskop yang dipakai. Nah, ini ada makrometer yang besar ini. Makrometer atas bawah yang besar, lihat ya, meja bendanya naik turun ya. Tuh, oke. Ada mikrometer yang kecil. Nah, ini naik turun juga tapi derajatnya lebih halus. Nah, kalau dijabarkan berarti makrometer dan mikrometer ini beda artinya. Kalau makrometer adalah memindahkan objek sediaan dengan kasar, oke, kasar atau
sangat cepat ya. Tapi kalau mikrometer ini berarti memindahkan objek gelas dengan halus. Oke. Yang di sebelah sini ya. Jadi beda-beda nih mikroskop, tergantung mikroskop yang dipakai. Nah, kalau yang saya pakai ini makrometer dan mikrometernya ada di satu sisi yang sama gitu. Kadang ada yang makrometernya di sini, mikrometernya di atasnya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Kalau makrometer berarti proses perpindahannya itu jaraknya cepat gitu ya. Kalau mikrometer lebih halus, pelan-pelan gitu. Cara fungsi penggunaannya nanti saat praktek kita belajar. Nah, setelah itu ada fungsi untuk memajukan, memundurkan objek gelas, objek sediaan maksud saya. Ini yang di samping ya. Dan ada juga yang ke kanan dan ke kiri. Ini yang bergerak besinya tuh, besi sediaannya. Nah, ini jadi tujuannya adalah untuk proses maju mundur dari objek sediaan kita dan ke kanan ke kiri. Jadi nanti kita taruh objeknya di sini. Kalau ini maju mundur, ini kanan dan kiri. Oke. Nah, selanjutnya adalah meja benda. Nah, meja benda ini di sini fungsinya ya untuk meletakkan objek sediaan. Jadi kita letakkan di sini objek sediaannya, lalu nanti baru yang tadi ya ada penjepitnya, ada penjepit besinya, dan penjepit besinya ini kemudian yang tadi saya bilang penjepit untuk maju mundur dan ke kanan ke kiri. Oke. Nah, next adalah bagian kaki. Oke, nah ini kaki mikroskop itu yang ada di bawah sini ya, fungsinya untuk menyangga. Ini kaki mikroskop. Oke, kita ulang lagi ya part-part non optik. Yang pertama adalah lengan mikroskop, fungsinya untuk memindahkan atau mengangkat mikroskop. Yang kedua ada revolver tadi ya. Ini revolver yang diputar ini tujuannya mengganti ukuran lensa objektif. Oke. Ketiga ada makrometer, mikrometer. Kalau makrometer tujuannya untuk menggerakkan objek sediaan ke atas dan ke bawah secara kasar ya. Tapi kalau mikrometer ini menggerakkan objek sediaan ke atas dan ke bawah secara halus. Letaknya tinggal kita lihat aja di mikroskop lab di sekolah. Terus habis itu ada meja sediaan, ini meja sediaan ya. Meja sediaan ini tujuannya untuk meletakkan objek sediaan yang akan kita periksa. Di sini juga ada penjepitnya, oke? Penjepit ini tujuannya ya untuk menjepit kaca objek gelasnya supaya tidak goyang-goyang atau berpindah pada saat proses pemeriksaan. Dan penjepit ini dilengkapi juga untuk kontrol penjepitnya ya. Ini bisa maju mundur seperti ini atau ke kanan dan ke kiri. Yang bagian bawahnya ada dua bagian ini ya. Jadi yang atas ini maju mundur, yang bagian bawahnya ini ke kanan dan ke kiri. Oke. Dan yang terakhir ini ada bagian kaki dari mikroskopnya. Oke, bagian dasar kaki. Dan kalau mikroskop sumber energinya dari sumber cahaya atau listrik, di sini ada tombol switch on, switch off ya. Jadi harus dihidupin dulu, jangan sampai nggak dihidupin, nanti nggak bisa meriksa. Nah, ini adalah bagian-bagian dari mikroskop ya, anak-anak semuanya. Jadi untuk penugasannya hari ini adalah membuat rangkuman dari sini. Oke, dan dari penjelasan Bapak ini tolong digambarkan mikroskopnya, digambar, lalu setelah itu diberikan keterangan-keterangan dari setiap gambar sesuai dengan penjelasan yang Bapak sampaikan tadi dalam video ini. Dan mikroskop yang dipakai boleh lihat dari internet atau juga boleh dari laboratorium yang ada di sekolah. Jadi silahkan dicek mikroskop yang ada di sekolah untuk kemudian dibikin dalam penugasan dan seperti biasa dikumpulkan ke Bapak nanti ya sebelum pukul 8 malam. Nanti semoga di pertemuan berikutnya kita sudah mulai bisa praktikum. Syaratnya adalah untuk masuk ke dalam ruang laboratorium, setiap orang harus sudah memiliki rangkuman yang dijadikan penugasan di malam hari ini.
Baik, terima kasih. Itu mungkin yang saya jelaskan ya. Ini semoga bisa jadi basic dasar yang dikuasai oleh anak-anak semuanya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.